Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati tuan rumah Pemret Majalah Properti dan Bank, Bapak Indra Utama. Yang saya hormati Pak Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar, Bapak Alawi Abdul Hamid, juga Pak Adrian Putra, dan semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Singkat saja saya menyampaikan terima kasih, apresiasi bahwa perjalanan kita masih panjang. Jakarta tantangannya masih banyak. Dan salah satu hal yang amat serius yang kita sedang proses sekarang, terutama kaitan dengan BUMD, adalah integrasi transportasi umum massal. Salah satu tantangan terbesar, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana angkutan umum massal bisa membawa lebih banyak penduduk di ibu kota dan sekitarnya. Hari ini kita masih memiliki rasio 25-75. 25 menggunakan kendaraan umum massal, 75 menggunakan kendaraan pribadi. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kendaraan umum massal bisa menjangkau semua wilayah, terjangkau secara wilayah, terjangkau secara harga, tersambungkan dengan moda transportasi yang lain, dan ini memberikan kenyamanan selama berada dalam kendaraan umum massal. Ini sederhana nampaknya, tapi PR kita besar, karena selama ini kita jalan sendiri. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya dalam sejarah ibu kota, bahwa semua pengelola angkutan umum mau bekerja sama dengan pemerintah. Sekarang semua mau terintegrasi dalam sebuah jaringan yang kita sebut dengan istilah Jaklingko. Lingko dalam bahasa Inggris, link artinya tersambungkan. Lingko kita ambil serapan dari bahasa di Manggarai, Kabupaten Pulau Flores, di mana sawah dibagi seperti jaringan laba-laba. Karena itu kita membayangkan di Jakarta hari ini angkutan umum seperti jaringan laba-laba yang menjangkau seluruh wilayah. Naik dari mana saja, bisa tersambungkan ke angkutan umum di mana saja, dan sampai ke tujuan mana saja dalam waktu 3 jam 1 harga. Ini sekarang sudah diproses, alhamdulillah sudah berjalan. Fase pertamanya tentu belum selesai semua, tapi harapannya bila ini terjadi, maka kita ingin bisa membalikkan. Bila sekarang yang menggunakan kendaraan umum massal hanya 25%, harapannya nanti kita bisa menjangkau umum massal minimal 60% dari warga di DKI dan sekitarnya. Ini adalah target kita. Dan fase demi fase kita lewati, tapi yang tidak kalah penting, BUMD kita harus kerja bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak kerja bersama, nanti saya beri contoh. Bapak Ibu lihat kantor ASEAN, itu 2 BUMD kita. Satu menyiapkan MRT, satu menyiapkan Transjakarta di atas. Itu 2 itu baru dikerjakan, dua-duanya tidak nyambung. Apa yang terjadi? Yang naik MRT tidak bisa pindah ke Transjakarta, yang naik Transjakarta tidak bisa pindah. Sama, Bapak Ibu lihat apa yang kita miliki hari ini, BUMD kita. Kita membangun BUMD Transjakarta sampai ke Ciledug, lewat stasiun Kebayoran Lama. Penumpang turun di stasiun Kebayoran Lama, tidak ada yang mau berjalan kaki luar biasa tinggi sampai ke atas. Kenapa? Karena selama ini kita berpikir masing-masing mengelola miliknya. Sekarang saya kumpulkan semua jadi satu dan saya katakan KPI Anda semua sama, yaitu 60% lebih penduduk Jakarta menggunakan kendaraan umum. Bukan KPI masing-masing perusahaan, tapi KPI kolektif. Karena itu semua dipaksa bekerja bersama dengan meraih target yang sama. Hari ini kalau kita hitung 1 kilometer dari halte, maka angkutan umum kita sudah menjangkau 68% penduduk di Jakarta. 1 kilometer dari halte. Saya katakan pada semua, kita tidak 1 kilometer. Kita turunkan 500 meter dari rumah. Begitu 500 meter, maka kita baru 30-an% hari ini.
Lebih baik kita katakan sekarang 30% daripada kita mengatakan 68%. Karena itu PR-nya masih besar, masih panjang, tapi insya Allah award ini akan saya berikan pada mereka semua dengan saya pesan bahwa ini penyemangat. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Terima kasih. Ini adalah tanda untuk mereka, bukan saya. Dan semoga ikhtiar kita untuk membangun transportasi umum massal di Jakarta bisa berjalan dengan baik dan BUMD kita menjadi yang garda terdepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana prestasi Anies Baswedan ya kala beliau menjadi gubernur Jakarta, ya beliau sangat luar biasa berkompeten. Berbagai penghargaan beliau sudah peroleh ya, mengatasi banjir, mengatasi kemacetan, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita lihat bagaimana Anies Baswedan memimpin Jakarta itu sangat fenomenal. Banyak sekali yang tidak suka dengan beliau, banyak sekali yang tidak mau ya beliau terus melejit. Dan berbeda dengan Jokowi, kalau kita lihat Jokowi ya yang viral beberapa waktu yang lalu mendapat penghargaan teman-teman katanya dari dunia ya internasional. Ternyata yang buat itu adalah menterinya sendiri teman-teman, kalau nggak salah itu menteri pertanian ya. Dan itu sangat konyol dan sangat lucu ya, berbeda dengan Anies Baswedan ya, seorang tokoh yang benar-benar cinta terhadap rakyat, yang benar-benar bekerja untuk rakyat ya, sampai-sampai rakyat sangat percaya terhadap Anies dengan suara yang cukup besar ya dari seorang Anies kala menjadi capres ya kemarin. Kemudian bagaimana Anies ditakuti, bagaimana Anies dihianati, ya berkali-kali dihianati Anies, ditinggalkan oleh partai-partainya yang mendukungnya pada saat Pilkada Jakarta, teman-teman. Ini sangat konyol dan lucu ya. Namun ya bagi Anies tidak masalah ya. Itu adalah menjadi sebuah catatan sejarah ya, bagaimana kelak mungkin bisa dibalaskan. Tapi Anies selalu mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, selalu bersyukur ya kan dengan kesempatan yang diberikan. Anies Baswedan adalah tokoh yang dicintai rakyat ya. Bagaimana Anies selalu ke daerah-daerah ya. Antusiasme masyarakat luar biasa terhadap Anies. Bagaimana menurut kalian?